Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahaudin, NIM 1903380 dari Prodi S1 Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan mengukur hambatan berbasis simulasi Proteus Circuit Wizard dan simulasi online. Dilanjutkan pengukuran frekuensi menggunakan simulasi osiloskop dan function generator. Yang pertama, mengukur hambatan dan tegangan pada sirkuit wizard pada mode PCB layout. Terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya. Kita klik galeri. Kita masukkan resistor. Passive komponen, lalu resistor, lalu kita masukkan multimeternya. Di sini resistor tanpa saya beri tegangan. Lalu kita hubungkan. Selektornya kita arahkan pada 2K dan kita run. Maka terlihat hasilnya di sini 1000 kilo ohm. Misal kita ubah, kita beri tegangan pada resistornya. Misal kita 50 kilo ohm. Lalu kita run. Jika muncul seperti ini, kita arahkan selektornya menuju ke yang lebih besar dari 50 kilo ohm, yaitu 200 kilo ohm. 49,5 kilo ohm, mendekati 50 kilo ohm. Selanjutnya untuk pengukuran tegangan, mudah saja. Kita hanya perlu menambahkan baterai. Kita pindahkan resistornya ke sini supaya lebih mudah. Lalu kita hubungkan kabelnya.
Jangan lupa kabel negatifnya. Lalu kita sambungkan probe merah dengan kabel positif dan probe hitam dengan kabel negatif. Untuk selektornya kita arahkan ke sini. Lalu kita run. Terbaca hasilnya 4,50 volt atau 4,5 volt. Lalu selanjutnya kita ke mode circuit diagram, masih pada circuit wizard. Kita klik logis list. Di sini tidak bisa menghitung ohmmeter, jadi hanya tegangan yang bisa kita ukur. Terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya. Kita siapkan baterai, siapkan resistor, kita klik passive komponen, kita masukkan resistornya di sini. Lalu kita cari voltmeter. Dari sini klik virtual instrument, lalu kita masukkan voltmeternya di sini. Lalu di sini kita masukkan multimeter analog dan juga multimeter digital. Lalu kita sambungkan kabelnya. Positif dengan positif. Dan negatif dengan negatif. Lalu kita run. Ya, di sini terbaca ya 9 volt. Di sini ya, lalu bagaimana dengan multimeter digitalnya? Untuk multimeter digitalnya kita sambungkan kabel positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Lalu kita run. Ya, terbaca di sini 9 volt. Adapun kelebihan dan kekurangan pada simulasi sirkuit wizard pada mode sirkuit diagram ini, yaitu kelebihannya adalah
alat ukur cukup banyaknya di sini, ada voltmeter, ada multimeter digital dan multimeter analog. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya di sini adalah pada multimeter digital, maksud saya pada multimeter analog, di sini hanya mentok atau maksimal itu 10 volt. Jadi jika kita masukkan angka di atas 10 volt, maka tidak akan muncul angka yang lebih dari 10. Mari kita buktikan. Kita ganti di sini misalnya dengan 11. Lalu kita run. Ya, di sini terbaca 11 volt, di sini terbaca 11 volt, di sini juga 11 volt, namun pada multimeter digital hanya 10 volt. Jadi tidak bisa menghitung angka yang di atas 10. Selanjutnya kita menuju ke simulasi Proteus. Baik, kita buat dulu projectnya. Next. Di sini kita akan mengukur hambatan dan tegangan. Untuk awalnya kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita perlu resistor. Lalu kita perlu ohmmeter. Kita masukkan resistornya. Kita klik di sini dan juga ohmmeternya. Lalu kita hubungkan kabel-kabelnya. Lalu jangan lupa kita edit properties. Ohm di sini menjadi kilo ohm. Lalu kita run. Baik, di sini sudah terbaca. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung tegangan, sama dengan cara yang tadi, kita hanya perlu menambahkan baterai. Kita tulis baterai.
dan kita perlu DC voltmeter. Kita hapus dulu ininya. Lalu kita masukkan baterainya. Lalu kita hubungkan. Terus selanjutnya kita hubungkan kabelnya seperti ini. Dan juga lanjutkan seperti ini. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Lalu kita run. Ya, di sini terbaca 9 volt. Pada simulator Proteus ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya batas ukur yang bervariasi, seperti pada ohmmeter ini contohnya. Kita stop run dulu, kita masukkan ohmmeternya, lalu kita edit properties, dan di sini ada ohm, kilo ohm, dan mikro ohm. Ya, jadi di sini terlihat bervariasi batas ukurnya, dan juga pada voltmeternya kita edit properties juga di sini bervariasi, ada kilovolt, volt, milivolt, dan mikrovolt. Dan untuk kekurangannya di sini adalah tidak terdapat multimeter. Jadi jika kita ingin belajar multimeter pada simulator Proteus ini tidak ada, karena multimeternya itu tidak tersedia di sini. Kita bisa menggunakan sirkuit Wizard. Tapi jika kita ingin menggunakan Proteus itu tidak bisa karena tidak terdapat multimeter di sini. Jadi itu kekurangannya. Plan simulatornya di sini adalah yang pertama kita masukkan resistornya, lalu kita masukkan juga multimeternya, lalu kita hubungkan probe-nya di sini. Ini untuk menghitung hambatan, lalu kita arahkan ke ohm. Ya, terbaca seperti ini. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menghitung tegangan, maka kita masukkan baterainya. Lalu kita hubungkan seperti ini. Probe hitam dengan negatif, probe merah dengan positif. Resistornya kita paskan di sini. Ya, terhitung 1
volt. Kelebihannya di sini adalah terdapat multimeter analog dan juga digital. Ya baik, selanjutnya pengukuran frekuensi pada sirkuit wizard menggunakan osiloskop dan function generator, dan nanti dilanjutkan dengan online simulator. Ya, di sini kita masukkan osiloskopnya. Dan juga function generatornya. Di sini kita sambungkan probe merah dengan probe merah, lalu probe hitam dengan probe hitam. Sambungkan seperti ini. Lalu jangan lupa hidupkan tombol power. Jika sudah berganti 0 menjadi 1 seperti ini, berarti sudah on. Selanjutnya kita run. Nah, gelombang sudah tertampil ya, namun jika bentuk gelombangnya seperti ini susah untuk diukur. Bagaimana cara memperjelas gelombang? Di sini kita bisa mengatur CHA-nya dan juga time per diff-nya untuk memperjelas bentuk dan gambar satu gelombang ini. Dan juga kita bisa mengatur di sini amplitudonya. Dan juga kita bisa mengganti ini dengan 10. Nah, seperti itu. Lalu kita putar CH-nya dan time per diff-nya. Gelombang sudah tertampil seperti demikian. Mari kita perjelas. Ya, di sini sudah jelas gelombangnya ya. Ada 1, 2, 3. 3 diff dalam satu gelombang. Sudah bisa dihitung diff dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita menuju ke pengukurannya. Pada pengukuran sirkuit wizard, di sini rumusnya adalah T sama dengan T per diff kali diff. Di mana T-nya tadi kita ketahui yaitu 100 milisekon, dan tadi diff-nya ada 3. 100 kali 3 sama dengan 300 milisekon. Untuk frekuensinya adalah seperti di mana F sama dengan 1000 per 300 milisekon, maka hasilnya 3,33 milisekon. Selanjutnya kita ke virtual oscilloscope yang ada pada link. Lalu kita dapat mengisi di sini dengan mudah ya, kita isi. Di sini terlihat jelas gelombangnya. Ada satu gelombang, ada 2 diff, 2 kotak. Di sini input wave-nya saya pilih 1000 Hz. Osiloskopnya osiloskop gainnya 3,8. Second per diff-nya 500 μs dan volt per diff-nya 10 diff. Pada virtual osiloskopnya adalah T sama dengan T per diff kali diff. T sama dengan 500 μs kali 2 diff. 2 diff adalah 2 kotak tadi. T sama dengan 100 μs. Pada frekuensinya
F sama dengan 1 per T, F sama dengan 1 juta per 1000 millisecond. F sama dengan 1000 millisecond. Sekian, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.